Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membunuh Chen Yun. Aura megah beriak di sekitar tubuh Xiao Yan sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura yang menakutkan ini. Sesekali, raungan gemetar seperti rengekan terdengar lembut di dalam hutan pegunungan. Raungan itu mengandung perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat dalam tubuh Xiao Yan, jari kakinya perlahan meninggalkan puncak pohon. Dia digantung di udara kosong di langit. Mungkin itu karena tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang terlalu banyak, tetapi warna putih perak secara bertahap muncul di matanya. Warna putih keperakan ini menjadi lebih pekat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata putih keperakan yang tampak sangat dingin. Aura yang naik berlanjut sesaat sebelum berhenti perlahan. Xiao Yan menunduk sedikit dan menatap Chen Yun, yang ekspresinya berubah drastis. Dia perlahan bertanya, "Apa kau tidak berencana melumpuhkan ke-10 jariku?" Suara itu tidak keras, tetapi memiliki tekanan yang seolah-olah keluar dari jiwanya, menyebabkan roh Chen Yun bergetar sebagai akibatnya. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Douzong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura agung yang terbentang dari tubuh Xiao Yan memang membuatnya terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia yakin bahwa kekuatan sebenarnya Xiao Yan harus berada di kelas Du Huang. Namun, kekuatannya tiba-tiba melonjak seperti panah yang terbakar dan mencapai tingkat yang menakutkan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun. Dia benar-benar kesulitan percaya bahwa Xiao Yan dapat meningkatkan begitu banyak level dalam waktu sesingkat itu. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, kemungkinan akan sulit untuk memiliki efek yang menakutkan. Mungkinkah kekuatan Du Qi ini hanya dangkal? Mata Chen Yun gelap dan serius. Dia menolak untuk percaya bahwa permainan kucing dan tikus ini telah benar-benar terbalik dalam beberapa menit yang singkat ini. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya sekedar tindakan. Kilatan dingin melintas di mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Ini diaglomerasi menjadi gada petir. Tubuhnya bergerak dan raungan petir samar terdengar. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat Chen Yun di tanah dari langit. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba meraih ke belakang. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak sebelum menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 kaki di telapak tangannya. Lengan Xiao Yan gemetar dengan aneh dan bola meriam spiritual mengeluarkan bang sebelum menembak. Ledakan! Bola meriam spiritual yang tak terlihat baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mundur. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa aura agung Xiao Yan di depannya adalah asli. Itu bukanlah tindakan yang dilakukan dengan mengandalkan beberapa metode Qi yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual. Namun, bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu agung. Apa latar belakang bocah ini? Hati Chen Yun terasa agak tidak nyaman. Sejak dia bertukar pukulan dengan Xiao Yan, pihak lain tidak terduga, muncul seperti lubang tanpa dasar meskipun hanya memiliki kekuatan Du Huang di permukaan. Sebuah boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada dalam legenda jika menyangkut orang biasa. Namun,
Semuanya benar-benar muncul pada dirinya, memaksa Chen Yun untuk menarik meremehkan yang telah dia buat di dalam hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk membuat kekuatannya melonjak, pasti akan ada batasan waktu untuk itu. Sekarang, tidak bijaksana untuk bertengkar langsung dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Tidak akan terlambat untuk menyerang pada saat itu. Chen Yun dengan cepat menekan kekacauan di doukinya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan peluit tajam. Dia membalikkan tubuhnya, menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Setelah itu, dia bergegas keluar dari pegunungan, melarikan diri untuk hidupnya saat dia melakukannya. Hong Tianxiao, yang sedang melawan boneka iblis bumi, dan banyak pembantu dari klan Hong di langit, mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar peluit ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur. Sialan, apa yang anak nakal ini lakukan? Kekuatannya sebenarnya telah melonjak ke level seperti itu. Hong Tianxiao mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Aura agung yang merasuki langit juga menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Douki segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari, membentuk tirai pedang merah menyala di depannya yang memaksa boneka iblis bumi mundur. Setelah itu, Hong Tianxiao juga buru-buru mundur. Anda ingin pergi? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat Chen Yun melarikan diri. Ia memang tak mampu mempertahankan kondisi ini lama-lama. Oleh karena itu, begitu dia mengaktifkannya, dia perlu mencapai sesuatu. Karena orang tua ini sangat membencinya, dia bukanlah seseorang yang bisa dibiarkan hidup. Musuh sekelas Dou Zong pada akhirnya akan membawa masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Niat membunuh melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya. Ketika tangan Xiao Yan terkepal, ruang kosong yang jauhnya 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial seperti zat. Bang! Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan dengan keras terhadapnya. Kekuatan pantulan khusus dari dinding spasial menembaknya. Kekuatan yang ganas dan kuat ini mengguncang Chen Yun sampai dia merasakan mulutnya menjadi manis. Dia dengan paksa menelan setelah menyadari manisnya. Tubuh Chen Yun baru saja pulih ketika dia pulih. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan melarikan diri ke hutan. Namun, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sesosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Sebuah tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang luas dan kuat dihancurkan tanpa gerakan mewah. Riak luar angkasa muncul dimanapun kepalan tangan bergerak saat banyak garis mulai menyebar. Mereka tampak seperti ular hitam kecil yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang membekukan hati seseorang. Ekspresi Chen Yun berubah drastis di depan tinju polos ini. Dia mengeluarkan raungan marah saat douki melonjak keluar dari tubuhnya. Itu diaglomerasi dan membentuk penghalang petir tebal di depannya. Bang! Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya dan kekuatan spiritual yang agung melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi, sebelum dengan licik mengguncang penghalang petir sampai pecah. Kekuatan yang tersisa juga memercik ke seluruh tubuh Chen Yun dengan cara seperti kilat. Grup! Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh Yun Chen menabrak tanah oleh pukulan kejam itu. Tubuhnya bergesekan dengan hutan di bawah, membentuk jurang dalam yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pepohonan di sepanjang jalan semuanya hancur berantakan saat serbuk gergaji tersebar ke segala arah. Setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze,
Xiao Yan mampu mencapai level bintang 7 atau bahkan 8 Douzong sementara Chen Yun hanyalah bintang 4 Douzong. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzong sangat besar. Namun, Chen Yun ingin bertarung langsung dengan Xiao Yan. Wajar jika akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Chen Yun yang kusut menghentikan tubuhnya dengan susah payah sebelum memuntahkan seteguk darah segar. Pukulan kuat Xiao Yan telah menyebabkan dia menderita luka serius. Selain itu, kekuatan spiritual itu tampaknya luar biasa panas dan keras. Beberapa kekuatan spiritual yang telah menginvasi tubuhnya telah memulai kehancuran dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat mengerikan menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan bajingan kecil itu. Aku tidak bisa terus terjerat dengannya. Mata Chen Yun mengandung kekejaman saat dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja akan melarikan diri ke pegunungan ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal seseorang. Xiao Yan, Wind Lightning Pavilion tidak akan melepaskanmu jika kau membunuhku. Chen Yun buru-buru berteriak. Hatinya terguncang saat melihat Xiao Yan mengejarnya sekali lagi. Sepertinya mereka tidak akan membiarkanku pergi meskipun aku tidak membunuhmu, Xiao Yan tersenyum pada Chen Yun. Namun, senyuman ini seperti iblis ganas yang membekukan hati seseorang dari sudut pandang Chen Yun. Apa yang dibutuhkan untuk melepaskan aku? Selama Anda menyatakan kondisi Anda. Sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun tertembak ke belakang. Sepasang manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan dengan kejam dilemparkan ke arah Xiao Yan. Bang! 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 Manik-manik perak baru saja terlempar saat tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul. Sebuah kaki yang berisi kekuatan spiritual yang kuat diayunkan. Kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Gru! Chen Yun memuntahkan seteguk darah segar ketika kekuatan liar dan kekerasan meletus. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Hong Tianxiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas, dari langit yang jauh. Ekspresinya juga berubah. Leluhur, haruskah kita membantu? Seorang pembantu yang diundang menelan seteguk air liur saat dia dengan lembut bertanya. Mata Hong Tianxiao berubah dengan cepat. Dia segera melihat ke arah boneka iblis bumi yang telah ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberikan perintah, mundur. Jangan repot-repot dengannya. Kekuatan anak kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Menambahkan ini ke boneka, kita hanya akan mendekati kematian terlepas dari berapa banyak dari kita yang melangkah maju. Setelah mengatakan ini, Hong Tianxiao dengan tegas melambaikan tangannya, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Orang-orang lain dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikuti. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia naik dari tanah dengan susah payah. Dia tampak sangat menderita dengan darah segar mengalir dari kepalanya. Selain itu, dia terlihat garang. Dia menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan kekuatan penuh dari Xiao Yan. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda putus. Kekuatan spiritual Xiao Yan sangat merusak dengan dukungan api surgawi. Chen Yun terengah-engah melalui mulutnya. Ruang di depannya beriak dan sosok Xiao Yan sekali lagi perlahan muncul. Apakah kamu masih bisa lari? Suara Xiao Yan benar-benar tanpa emosi saat matanya yang berwarna putih keperakan menatap ke arah Chen Yun yang memiliki aura lelah. Bajingan kecil. Karena kau ingin membunuh aku yang dulu akan menyeretmu untuk mati bersamaku.
Mata Chen Yun berangsur-angsur menjadi merah. Kegilaan melonjak di wajahnya. Segera, dia menyerang dengan marah ke arah Xiao Yan. Tubuhnya juga membengkak dengan cepat, tampak seperti balon yang akan meledak. Xiao Yan sedikit mengernyit saat menghadapi tindakan gila Chen Yun. Menghancurkan diri sendiri ya, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.